Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya punya 20 soal lagi yang bisa dikerjakan. Link untuk Gform-nya sudah ada dalam deskripsi atau bisa dilihat di share-sharannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja membahas dari nomor 1 tentang operasi bilangan bulat. Di situ kita cukup fokus di perkalian dan pembagian akan didahulukan. Min 54 dibagi 6 itu min 9. Min 4 dikali min 7 jadi positif 28. Sehingga tinggal dijumlah. Negatif 9 plus 28 seperti ini, berarti 19. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya tentang scoring. Di situ penilaiannya jumlah soal ada 50, kalau benar ditambah 4. Kalau salah dikurangi 2, kalau tidak dijawab maka dikurangi 1. Raka mampu menjawab 43 pertanyaan. Berarti kalau kita perinci dari 50 soal yang ada, 43 yang dijawab, berarti ada 7 soal yang tidak dijawab. Kemudian dari 43 ini kalau kita perinci, 35 jawaban benar dan berarti ada 8 jawaban salah. Jika benar dikalikan min 4, jika salah dikalikan min 2, jika tidak dijawab dikalikan negatif 1. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah 35 kali 4 berarti 140. 8 dikali min 2 itu min 16. Kemudian 7 dikali min 1 itu min 7. Kita bisa disederhanakan. Mungkin dari ini dengan ini, min 16 dengan min 7 itu min 23. Sekarang tinggal 140 dengan min 27 berapa? 10 kurangi 3 itu 7. Ini berarti tinggal 3. 3 kurangi 2, 1. Berarti 117. Jawabannya sudah ada. Oke, masih sederhana, simple. Kita lanjutkan nomor 3 tentang sosial aritmatik. Tentang jual beli. Di sana ada Pak Erik yang menjual motor bekasnya dengan harga 12 juta dan ternyata dia mengalami rugi 20%. Maka yang ditanyakan adalah berapa harga sepeda motor itu ketika dia beli. Nah, di sini untuk jual beli fokusnya adalah harga beli itu selalu 100%. Kita bisa aplikasikan metode perbandingan itu di sini. Sehingga 12 juta ini sebenarnya adalah harga untuk 80% karena dia ruginya 20%. Jadi ini jualnya 12 juta itu 80%. Yang ditanyakan harga belinya. Harga beli itu adalah 100%. Maka nilainya berapa? Nah, tentunya jika 80% aja 12 juta, 100%-nya pasti akan lebih mahal. Nah, karena lebih mahal berarti kita bisa membandingkan persennya. Jadi 100/80 dikali 12 juta. Kita bisa sederhanakan. 8 dengan 12, ini 2, ini 3, karena sama-sama dibagi 4. Sehingga kita punya 30 juta dibagi 2, 15 juta. Oke, kita ketemu jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, ke nomor 4. Tentang keliling. Sebuah kolam, ini maksudnya berbentuk persegi panjang dengan panjang ini panjangnya, ini lebarnya, dengan ketentuan panjang ini adalah 2 kali lebarnya. Untuk keliling
kita tahu bahwa nilainya adalah panjang tambah lebar dikali 2. Kemudian ternyata kelilingnya ini 24 at least. Jadi panjangnya kita bisa substitusikan ini ke sini. Sehingga 2L tambah L dikali 2 itu nilainya 24. Ini 3L kali 2. Ini 24, ini dikali 2. 6L 24, nilainya L berarti 24 dibagi 6 atau nilainya 4. Lebarnya adalah 4, sehingga panjangnya karena nilainya 2 kali L berarti 2 dikali 4 atau 8. Oke, kita ketemu lagi dengan jawabannya. Masih sederhana, masih singkat. Nomor 5, kita mulai membahas tentang pemakaian variabel dalam sifat-sifat sudut. Oke, di sini kita ada dua sudut, DEF dan FEG. Kedua sudut ini berpelurus sehingga kita bisa memanfaatkan sifat itu. Ini DEF ditambah dengan FEG, maka nilainya harus 180. Mister bisa tulis di sini, jadi DEF tambah sudut FEG itu nilainya harus 180 derajat. DEF itu 5x min 5, FEG itu nilainya 3x min 7, ini 180. Kita menggunakan sifat aljabar di sini. Di sini kita punya 5x dan 3x yang sama-sama punya x. Jadi 5x dengan min 5 ini nggak bisa digabung karena dia berbeda, ini konstanta dan dia punya variabel x. Nah, sehingga yang bisa digunakan adalah 5x plus 3x. Mister bisa pindahkan posisinya biar berkumpul menjadi satu, biar mudah untuk dihitung atau disederhanakan. Sehingga 5x dengan 3x ini berarti 8x. Min 5 min 7 ini bukan dikali, hati-hati. Min 5 min 7 ini min 12, 180. 8x dan min 12 ini tidak bisa dihitung karena satunya konstanta dan satu punya variabel. Tapi min 12 bisa dihitung dengan plus 120. Singkatnya kita bisa buat seperti ini. Karena keduanya sama-sama ditambah plus 12. Sehingga di sini 192 derajat. Maka nilainya X adalah 192 dibagi 8. Berapa itu? 24. Belum berhenti sampai di situ karena itu hanya menjawab nilainya X. Tapi yang ditanyakan adalah DEF yang nilainya 5x min 5, sehingga 5 kali 24 min 5, 120 min 5 atau 115 derajat. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ke nomor 6, tentang perbandingan atau skala lebih tepatnya. Menara setinggi 60 meter hanya dalam ukuran 10 cm dalam lembar kaca. Berapa skala yang dia gunakan? Kita bisa gunakan perbandingan di sini. Ingat, jika kita membandingkan sesuatu, kita harus membandingkan hal yang sama. Sehingga hati-hati di satuannya. Ini 60 meter, ini 10 cm. Sehingga ini bisa kita ubah ke senti, ini kita ubah ke senti. Sehingga untuk 6000 cm itu 10 cm. Sehingga untuk 1 cm berarti 600. Atau skalanya 1:600. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan nomor 7. Kita ada perhitungan diskon. Jadi nanti harganya pasti lebih murah.
Kembali lagi, jadi harga semula itu adalah 100% dan harga baju setelah didiskon itu berarti 85% karena dari harga beli dikurangi diskonnya. Dari sini kita bisa membandingkan 255.000 itu adalah 85%. Bagaimana untuk harga belinya yang 100%? Berarti lebih mahal, sehingga yang ditulis di atas adalah 100 per 85 dikali 255.000. Terus bagaimana kita menghitungnya? Kita bagi manual seperti biasa, dibagi 85. Berarti ini 3, ini 2, 5 pas, sehingga nolnya tinggal pindah ke sini, berarti 300.000. Oke, kita ketemu jawabannya. Kita pindah ke nomor selanjutnya. Nomor 8, tentang perhitungan bunga di bank. Dia pinjam dengan bunga tahunan 5% dengan cicilan 450.000 selama 30 bulan. Berapa banyak uang yang dipinjam sebenarnya di bank itu? Nah, jika angsurannya 450.000 selama 30 bulan, kita bisa hitung berapa total uangnya. Jadi dari 450.000 kita kalikan 30, kita bisa gunakan angkanya saja. 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, tambah 1 13. Kemudian kita masukkan nolnya, ada 5 nol di situ, berarti 13,5 juta. Itu bukan pinjamannya, karena itu adalah pinjaman dengan bunga. Nah, lalu kita bisa lihat di sini untuk bunga itu sendiri 5% ini adalah 12 bulan. Bagaimana dengan 30 bulan? Berarti bunganya seberapa banyak? Pasti lebih banyak dong dari 5%. Hingga 30 per 12 dikali 5%. Kita bisa sederhanakan ini jadi 4. Berarti 50 dibagi 4 atau 12,5%. Oh, ternyata bunganya 12,5%. Jadi ini adalah 112,5%. Yang ditanyakan berapa banyak uang yang dipinjam di bank, ini adalah 100%-nya. Mula-mulanya berapa? Di situ kita bisa membandingkan. 13.500.000 itu 112,5%. Bagaimana untuk 100%-nya? Pasti lebih kecil, sehingga 100 per 112,5 dikali 135,00,000. Kita cukup membagi biasa 112,5. Tapi karena Mister nggak suka menggunakan koma biar nggak berpecahan, ini tak geser ke sana, kita tambahkan 0 di sini, kita kalikan biasa 135 berarti 1. Kita bisa tulis di sini, kita sederhanakan, ini 5, ini 2, ini 2, ini habis. Kemudian kita turunkan 0,1, ini nilainya 2. Kita kalikan lagi, jadi ini, sehingga tersisa ada 4 nol. Oke, jadi 120. 1, 2, 3, 4, ini 13 juta. 0, oke, 1, 0, ada 2. Karena ada 2 nol dari H100-nya tadi, jadi 12 juta. Oke, ketemu tentang bagaimana menghitung
bunga pinjaman di bank. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, semoga nggak terlalu cepat. Nomor 9 tentang keliling sebenarnya, tentang segi 4, walaupun bentuknya itu berbelok-belok, kita bisa lihat di situ. Oke, panjangnya adalah sekian tambah sekian, ini berarti tetap 10. Ini dengan ini tetap 10. Jadi kita nggak perlu menentukan mencari ini panjangnya berapa, nggak perlu. Kemudian yang di sini adalah 15. Untuk yang di atas juga kita tidak perlu menentukan, karena apa? Ditambahkan dengan kedua sisi sebelahnya berarti juga 15. Sehingga keliling seluruhnya adalah 15, 15, 10, 10, sehingga 50 cm. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya tentang aljabar. Nah, di sini ada penggunaan kurung, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan fungsi distributif di sini. 4 kali min 3 jadi min 12x, 4 kali 6 itu plus 24 sama dengan 3 kali 2x itu 6x, 3 kali min 5 itu min 15. Dari sini target kita apa? Kita mau mencari nilai x-nya. Min 12x dan 24 nggak bisa dihitung, tapi min 12x bisa dihitung dengan 6x, sehingga harus kita jadikan satu tempat biar bisa dihitung. Ini juga untuk 24 dan min 15-nya juga perlu dijadikan satu biar bisa dihitung. Kemudian setelah dijadikan satu, dia akan menjadi seperti ini. Min 15, min 24. Dia dengan dia, ini bukan perkalian sehingga tetap min 18x, dan ini dengan dia menjadi min apa ini? Tiga puluh sembilan kah? Oh ya, di sini masih ada plus 3. Sorry, di sini masih ada plus 3. Jadi ada min 39 plus 3 jadi min 36, sehingga nilainya x adalah min 36 per min 18. X-nya sama dengan 2. Tapi itu belum selesai, karena yang ditanyakan bukan x. Dia menanyakan x min 9. Berarti 2 min 9 itu sama dengan min 7. Oke, semoga bisa paham dengan penjelasan ini. Selanjutnya ke nomor 11 tentang diagram Venn. Nah, apa yang perlu kita cari dalam diagram Venn? Yang pertama adalah cari yang menggunakan keduanya. Kalau enggak, cari yang tidak menggunakan keduanya. Karena itu kunci untuk menentukan dia ada intersection atau enggak. Jadi dari 196 siswa, 136 menggunakan smartphone, 86 menggunakan laptop, 35 siswa menggunakan laptop dan smartphone. Berarti ada yang menggunakan keduanya, sehingga kita bisa buat overlapping seperti ini untuk diagram Venn-nya. Ini untuk smartphone, ini untuk laptop, dan ini untuk intersection-nya. Untuk smartphone dari 136, karena di bagian sini 35, jadi tinggal 101.
Untuk laptop dari 86 di sini udah ada 35, berarti tinggal 51. Yang ditanyakan siswa yang menggunakan perangkat lain, artinya dia di luar lingkaran. Saya kasih simbol X dulu. Sehingga jika kita jumlah 101 tambah 35 tambah 51 tambah X, ini harus ketemu jumlah siswanya. Ini dengan dia 136 tambah 51 jadi 187 tambah X itu 196. X-nya berarti 196 kurangi 187 sehingga 9 siswa yang menggunakan perangkat lain. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Kita lanjutkan untuk mengerjakan pengubinan. Jadi di sini ada aula yang berukuran 15 meter kali 20 meter, granitnya ukuran 40 kali 40, sehingga kita cari berapa batu granit yang dibatukan, sehingga kita bisa membandingkan dari luas areanya dibagi dengan luas ubinnya. Kita nggak perlu mengalihkan semuanya, kita cukup tulis dulu. Jadi 15 meter diubah ke senti biar sama menggunakan senti. Untuk luas ubinnya cukup ditulis seperti ini. Kita bisa sederhanakan nolnya, 4-nya juga mungkin tinggal 5, sehingga 15 kali 5 75. Kita bisa sederhanakan juga, sebenarnya 100 dengan 4 ini ada 25, jadi seperti ini. Kita bisa hitung 1875 pin. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 13 tentang perhitungan pajak gaji, pajak pendapatan. Gajinya 2.500.000, tidak kena pajaknya 300.000. Berarti pendapatan yang kena pajak adalah dari 2.500.000 dikurangi 300.000, berarti 2.200.000. Pajaknya 10%, berarti 10 per 100 kali 2.200.000, itu nilainya 220.000. Berarti gaji yang diterima adalah 2.500.000 dikurangi 220.000, berarti 2.280.000. Nih. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya tentang menentukan tabel distributif. Mana tabel distributif yang benar? Nah, dari sini kita tinggal memasukkan sebenarnya. Dari nilai 5, frekuensinya ada 3, kita cek. Kita bisa tandai seperti ini. Oke, berarti benar. Kemudian 6-nya 1, 2, 3, 4, jadi ini benar. Kemudian untuk 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ini salah karena ini cuma 5, ini kebanyakan. Ini betul, ini betul. Kita cek ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ini betul, ini yang salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sehingga ini jawabannya. Tidak perlu melanjutkan lagi karena sudah selesai. Ketika mau dilanjutkan mencari 9 dan 10, ya tidak apa-apa. Tapi kita harus efisiensi waktu dalam mengerjakan tes.
Nomor 15 masih tentang penggunaan variabel dalam sudut. Pelurus dari sudut COA, jadi pelurusnya dari ini tuh berapa? Nah, dari sini kita harus mencari nilainya X terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Dalam satu siklus ini nilainya adalah 180 karena dia membentuk satu garis lurus. Sehingga kita bisa tulis di sini X plus 16, 2X plus 5, 3X plus 10, 4X plus 5. Jika dijumlah dia akan menghasilkan 180. Ini 10X, ini 36, ini 180. Aljabarnya yang berperan di sini ada X, tidak ada X, berarti kita bisa hitung ini dengan dia. Kita harus pindahkan di posisi yang sama. Sehingga ini 144, 10X, berarti nilai X-nya adalah 14,4. Dapatnya dari mana? 144 per 10. Nah, kemudian kita cari COE-nya. COE itu adalah 2X plus 5, ini sama ini, 3X plus 10. Jika dijumlah 5X plus 15. Kita udah tahu kalau X-nya 14,4, sehingga 5 kali 14,4 ditambah 15. Ini itu 72 ditambah 15 berarti 87 derajat. Apakah ini jawabannya? Bukan, karena yang ditanyakan adalah pelurusnya. Artinya apa? 180 derajat dikurangi 87 derajat. Nilainya adalah 93 derajat. Sederhana sih, tapi kita harus lebih hati-hati. Lanjut, kita ke nomor 16. Masih tentang aplikasi variabel lagi dalam sudut, tapi ini untuk berpenyiku, sehingga ini tambah dia harus menjadi 90 derajat. 2X, 3X plus 10. Kita jumlahkan 5X plus 10. Ini 90 derajat. 5X-nya berarti 90 derajat dikurangi 10. Karena yang bisa dihitung adalah itu. Dan nilainya X berarti 80 dibagi 5. Berarti ketemu X-nya adalah 16 derajat. Apakah itu jawabannya? Belum, karena yang ditanyakan adalah penyiku sudut QOR. QOR itu yang mana? Ini. Nilainya berapa? 2X. Berarti 2 kali 32. 2 kali 16 atau 32. Itu QOR. Apakah ini jawabannya? Belum, karena penyiku sudut QOR berarti 90 kurangi 32. Berapa itu? 58. Oke. Soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang tricky, jadi harus lebih berhati-hati, harus sering dicek. Soal selanjutnya tentang statistika, tentang penyajian data. Di sana ada pie chart, ada diagram lingkaran. Ini 53 derajat, 72, 90. Kalau ada tandanya ini berarti siku-siku 90 derajat. Yang ditanyakan adalah futsal. Jadi dalam satu lingkaran penuh itu 360, itu ada 240 orang. Yang suka futsal berarti dari 360 kurangi 54 kurangin berarti 306 kurangi 72, ini 4, ini 2, ini 3, 3 2 4. Ini 3 ya, 3 3 4. Kemudian kurangi 90, ini 4, ini 13 kurangi 9 itu 4, ini 2.
Oh, ini 1. Sehingga 144 derajat itu berapa orang? Berarti 144 dibagi 360 kali 240 orang. Kita bisa sederhanakan ini jadi 2 dengan 3. Kita bisa sederhanakan ini 48. Sehingga tinggal 48 kali 2 itu 96. Berarti 96 orang. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Penyajian data pada diagram batang. Jumlah seluruh pengunjung selama 5 bulan. Berarti tinggal lihat Januari 150. Februari 250. Maret 200. April antara 200 dan 250, berarti 225. Mei 300. Kita jumlahkan, ini 5, 10 tambah 2, 12, 2, 4, 6, 8, 13. Sorry, 12, 2, 4, 6, 8, 11. 1, 1, 2, 5. Next, nomor 19, penyajian data tentang diagram garis atau poligon. Kita tinggal lihat ketika jam 8 nilainya 39. Jam 8 39, jam 9 itu 39,5. Oke, ini 39,5 betul. Jam 10 38, jam 10 38 cocok. Jam 11 37,5 cocok. Jam 12 37. Berarti jawabannya adalah itu. Enggak ada masalah. Kita lanjutkan ke nomor terakhir, di nomor 20. Terakhir kita ada sudut di situ. Nah, di sini nilainya ini dan dia adalah sama karena dia ini sama dengan di sini dan hubungannya dia adalah bertolak belakang, sehingga 4x sama dengan 6x min 40. Kita bisa cari nilai x-nya dengan cara seperti ini. Negatif 2x itu negatif 40, nilainya x berarti negatif 40 dibagi negatif 2 atau 20 derajat. Berarti nilai dari 4x itu adalah 4 kali 20 derajat atau 80 derajat. Hubungan dari ini adalah sudut dalam dan sudut luar, di mana 80 derajat itu nilainya 55 derajat tambah Z. Berarti nilainya Z 80 kurangi 55 derajat berarti 25 derajat. Oke, ini 20 soal telah kita bahas. Semoga yang ada di sini bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi TKM. Semoga kita semuanya sukses. Good luck for all of you guys and see you. Have a nice day. Stay healthy at home. Terima kasih. Bye.